Bab 1576, memegang bendera perang. Timothy sangat terkejut. Dari mana Valentino mendapatkan senjata berat itu? Timothy, apakah kamu puas dengan hidangan pembuka ini? Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak puas, nanti masih ada yang lebih mengejutkan. Ujar Valentino sambil tersenyum. Dia menatap Timothy dengan tatapan merendahkan. Timothy menggertakkan giginya, lalu menunjuk Valentino sambil memaki. Tunjukkan saja kalau kamu berani. Kamu kira aku takut padamu? Aku sudah pernah bilang, saat aku datang ke sini untuk yang ketiga kalinya, maka itu akan menjadi hari kiamat kalian. Ujar Valentino. Jangan omong kosong! Sebelumnya kamu berhasil meninggalkan wilayah perairan keluarga Wijaya karena kamu beruntung saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan hidup. Mata Timothy memancarkan aura dingin. Saat ini, dia sangat berharap bisa terbang ke udara dan langsung membunuh Valentino. Kapten prajurit keluarga Wijaya berteriak dengan keras. Tuan Muda Timothy, mundur! Kami sudah datang! Seketika, seluruh prajurit keluarga Wijaya yang tak terhitung jumlahnya datang dengan membawa senjata api baru. Kemudian mereka berkumpul dan bersiap untuk melawan orang-orang Kris. 1.000, 5.000, bahkan puluhan ribu orang. Tidak disangka ternyata Pulau Wai milik keluarga Wijaya mempunyai puluhan ribu prajurit. Kekuatan mereka telah mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan sebelumnya. Sejak Valentino berhasil menyerang ke wilayah perairan keluarga Wijaya waktu itu, Timothy telah menghabiskan dana yang besar untuk meningkatkan kekuatan pertahanan prajurit keluarga Wijaya. Beritahu beberapa pasukan pendukung dari pulau-pulau lain untuk tidak mengepung Tommy dari belakang. Langsung menyerang dari belakang pulau saja. Kalian semua, nyalakan helikopter kita, lalu berikan serangan api dari udara. Timothy berjalan ke belakang dengan lindungan banyak orang. Setelah itu, dia langsung memberikan instruksi perang. Dia ingin langsung menyerang Kris dan yang lainnya dari belakang. Namun, apakah mereka bisa melakukannya? Ratusan perahu motor dan ribuan orang diledakkan oleh bola meriam dalam waktu 2 menit. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Timothy tidak punya cara lain lagi selain berkumpul di Pulau Wai untuk melawan Kris dan yang lainnya. Sekarang, dia berharap Valentino tidak menggunakan bola meriam untuk menghancurkan Pulau Wai. Mendengar perintah Timothy, semua prajurit keluarga Wijaya langsung berlari ke platform keluarga Wijaya untuk menyalakan helikopter. Bidik dengan tepat. Jangan biarkan satu pun dari mereka yang lolos. Perintah Valentino. Chris tersentak, lalu bertanya dengan nada tertekan. Apakah Kak Valentino mau mengebom semua helikopter ini? Ini, ledakan! Ujar Valentino dengan ekspresi datar. Meskipun helikopter sangat berharga, jika Timothy yang mengemudikannya, maka itu akan menjadi senjata api dari udara. Entah berapa banyak nyawa prajurit Maple Pavilion yang akan menjadi korban. Baik! Chris langsung memerintah tanpa ragu-ragu. Ledakan! Ledakan! Kualitas tempur prajurit Maple Pavilion memang tak terkalahkan. Saat perintah dikeluarkan, mereka semua langsung melaksanakannya. Bagaimanapun juga, prajurit keluarga Wijaya hanya melakukan pelatihan di atas pulau saja. Jadi, bisa dikatakan tidak banyak dari mereka yang bisa bertarung. Berbeda dengan prajurit Maple Pavilion, sejak berhasil selamat dari segitiga emas di mana insiden memakan orang terjadi, mereka sudah mempunyai pengalaman di medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, di antara mereka apakah ada yang tidak bisa berperang? Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikejar dalam waktu dekat. Bam! Bam! 10 helikopter Pulau Wai langsung diledakkan hingga berkeping-keping. Tangki bahan bakar helikopter mengalami tabrakan sehingga mengakibatkan ledakan kedua yang menimbulkan suara keras. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 helikopter hanya tersisa bingkai hancur saja. Lembaran logam dan besi bagian luar helikopter diledakkan hingga berkeping-keping.
Prajurit keluarga Wijaya yang mau mengemudikan helikopter itu langsung tercengang. Dengan begitu, mereka kehilangan kekuatan serangan melalui udara. Satu-satunya yang tersisa adalah bertarung mati-matian dengan pasukan Chris di daratan. Sialan! Helikopter milikku! Timothy mengertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya dengan kuat. Lawan mereka! Jangan biarkan mereka naik ke sini! Serang! Timothy memerintah bawahannya dengan marah. Puluhan ribu prajurit keluarga Wijaya juga tidak ragu-ragu lagi. Mereka semua memegang senjata api, lalu menembak gila-gilaan ke pinggiran pantai. Dengan serangan senjata api yang super kuat ini, tidak peduli siapapun itu, tetap akan menghindar untuk sementara waktu. Pratapapapa! Helikopter mendarat di geladak kapal. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang sambil melihat pemandangan di Pulau Wire dengan senyuman licik. Kak Valentino, ada instruksi apa? Tanya Chris sambil menolehkan kepalanya. Kalau ada yang menyerah, jangan bunuh mereka. Kalau ada yang melawan, bunuh mereka semua. Valentino mengucapkannya dengan nada dingin, seolah seperti iblis. Bagaimanapun juga, ada puluhan ribu orang di sini. Tidak mungkin bisa membunuh semuanya. Tim pertama maju pakai tameng balistik, kemudian yang belakang menyusul. Chris menendang cangkang logam plastik perahu motor, kemudian mengulurkan tangannya untuk melepaskan kaca anti peluru pada perahu motor. Berikan benderanya padaku! Valentino mengulurkan tangannya, kemudian pembawa bendera itu langsung menyerahkan bendera itu kepada Valentino. Bunuh! 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 Valentino memegang benderanya dengan erat dan mengibarkannya dengan kuat, seolah memegang pedang raksasa. Kemudian, dia menunjuk ke arah Timothy yang ada di Pulau Wire. Pedang menunjuk ke dunia yang luas, menggemparkan seluruh wilayah perairan keluarga Wijaya. Bunuh! Bunuh! Tap! 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 Serang! Bunuh semuanya! Rekan-rekanku, ayo kita naik ke Pulau Wire! Tap! 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 Seketika, prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya langsung bersorak, kemudian melompat turun dari kapal. Setelah melompat turun, mereka langsung mengangkat senjata api, kemudian menembak ke arah depan. Kita berani dan tidak takut akan kematian. Setelah peluru ditembakkan, mereka langsung mundur, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang di belakang yang juga memegang senjata. Prajurit Maple Pavilion yang belum turun dari kapal melakukan perlindungan menggunakan senjata api. Mereka mau memastikan keamanan Chris dan yang lainnya. Mario, waktu untuk balas dendam sudah tiba. Apakah kamu yakin dengan si idiot Timothy itu? Bunuh semuanya! Terserah apa yang mau kamu lakukan terhadap Timothy! Teriak Chris sambil menepuk Mario dengan kuat. Sejak awal, Mario terus-menerus menatap Timothy. Tatapan mata Mario dipenuhi dengan kebencian seakan-akan mau melahapnya. Serang! Mario berteriak sambil memegang senapan mesin berat dan terus menarik pelatuknya. Tidak disangka Mario yang terlihat kurus, ternyata sanggup memegang sendiri senapan mesin berat, bahkan ditambahkan dengan serangkaian kantong peluru. Ternyata benar, perasaan dendam yang semakin besar akan menunjukkan potensi yang besar pula. Serang! Serang dia! Serang sampai mati! Kepada bagian logistik, bawa semua senjata api dan amunisi yang sudah kusiapkan. Teriak Timothy. Tapa-tapa-tapa! Suara tembakan kembali terdengar. Tuan Muda Timothy, apakah semua senjata api dan amunisi? Tanya pihak logistik untuk memastikan. Timothy tertegun sejenak, setelah itu dia melihat ke arah kapal perang dan berkata, pindahkan semuanya selain senjata api dan amunisi. Baik. Bagian logistik langsung mulai mengangkut amunisi dengan cepat. Bab 1577, Kekuatan yang terbatas. Saat ini, Pulau Wire keluarga Wijaya yang luas telah dipenuhi dengan suara tembakan yang tiada henti.
Semua prajurit keluarga Wijaya berdiri di baris terdepan, kemudian mereka memanfaatkan perlindungan yang kuat untuk memaksa pasukan Kris turun dari kapal. Namun, bagaimana mereka bisa menyerang pasukan berjumlah puluhan ribu orang itu? Meskipun ada yang terluka, tetap banyak prajurit yang menginjakkan kaki di Pulau Waya. Para prajurit itu pun mulai mencari perlindungan. Valentino berdiri di titik tertinggi kapal setinggi belasan meter sambil memikul bendera maple. Pandangannya menyapu seluruh situasi medan perang dengan secepat kilat. Buka bagian depan secara horizontal dan perpanjang formasi. Hindari cedera. Bentuk beberapa formasi horizontal. Pastikan serangan api yang serentak. Valentino melihat ada lumayan banyak orang yang sudah naik ke Pulau Waya. Kemudian dia langsung mengibarkan bendera maple dan memberikan instruksi. Shoo! 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 Dalam sekejap, prajurit Maple Pavilion langsung membentuk formasi. Sekelompok prajurit yang awalnya sangat padat, kini berpisah dengan cepat dan teratur. Kalau formasi prajurit Maple Pavilion terlalu padat, lalu Timothy menembak secara sembarang, prajurit Maple Pavilion pasti akan mudah dikalahkan. Apalagi kalau formasi prajurit Maple Pavilion terlalu berantakan, hanya prajurit di barisan terdepan yang bisa menembak. Kalau prajurit di belakang juga ikut menembak, prajurit di depan akan mengalami cedera yang tidak disengaja. Oleh karena itu, sangat diperlukan formasi pertempuran yang teratur. Dengan sepatah kata dari Valentino, formasi prajurit langsung membentuk menjadi memanjang. Pada saat ini, semafor bendera adalah perintah militer. Kata-kata Valentino adalah perintah yang mutlak. Di medan perang, hanya dibutuhkan satu komandan saja. Setiap orang harus mematuhi perintah komandan. Meskipun di hadapan prajurit adalah lautan api, kalau komandan menyuruh mereka untuk melompat, mereka harus melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Tujuan akhir mereka adalah kemenangan. Shoo! 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 Formasi prajurit tidak berhenti diperpanjang dari selatan ke utara. Formasi ini membentuk garis api yang sangat panjang. Dengan demikian, garis api yang dibentuk oleh prajurit itu bagaikan pisau baja berapi sepanjang ribuan meter yang perlahan-lahan maju ke depan. Setiap tempat dan setiap sudutnya akan dilewati oleh garis pertempuran ini. Kondisi ini bagaikan kain lap yang mengelap meja. Tempat yang dilewati harus dilap hingga bersih. Bunuh semuanya tanpa menyisakan satu orang pun. Kris dan yang lainnya tahu kalau Valentino tidak ingin menghancurkan Pulau Waya, maka dari itu mereka tidak menggunakan senapan api yang besar. Kalau tidak, hanya dalam satu ledakan saja, setengah Pulau Waya akan hancur sepenuhnya. Serangan api ekstrem! Valentino sekali lagi mengibarkan bendera perang pada sudut 45 derajat. Da tembak ekstrem! Kris dan yang lainnya memimpin di depan. Masing-masing membawa sebuah senapan mesin berat dan tas peluru yang sangat panjang. Mereka terus-menerus menarik pelatuk. Sayangnya pelatuk tidak bisa langsung dimasukkan ke badan senjata. Laras pistol yang terus-menerus mengeluarkan api, kini menjadi sangat merah dan panas. Peluru yang tidak terhitung jumlahnya terus-menerus ditembakkan ke arah depan. Peluru-peluru itu bagaikan pisau yang langsung menusuk ke jantung musuh. Timothy terus-menerus bergerak mundur. Setelah memastikan dirinya berada di jarak yang aman, dia baru lanjut memerintah untuk melakukan serangan balik yang ekstrem. Pada saat ini, Timothy dan Valentino seperti penjaga di pihak mereka sendiri. Masing-masing mengirim pasukannya dan menyerang dengan gila-gilaan. Kondisi seperti ini sudah sangat langka di negara Nagon. Di lahan kosong antara kedua pihak dipenuhi dengan peluru yang berterbangan kemana-mana, pasir beserta kerikil hancur dan gelombang asap yang menyebar. Valentino tidak menyangka ternyata senjata api milik Timothy tidak kalah dibandingkan dengan senjata api milik Kris dan yang lainnya. Mungkin Timothy menghabiskan banyak uang untuk membeli begitu banyak senjata api. Hendrik berjalan mendekat, lalu berkata kepada Valentino, "Tuan muda Valentino, Wis juga ingin ikut berperang." Valentino mengerutkan alisnya dan melirik Wis. Pada saat ini, Wis melihat ke arah Pulau Waya sambil memegang pistol dengan gemetaran. Dia sangat ketakutan.
Dia tidak punya pengalaman di medan perang, ujar Valentino. Benar, Tuan Muda Valentino. Saya juga bisa melihat ketakutan di matanya, ujar Hendrik sambil menganggukkan kepalanya. Lalu, kenapa dia ingin ikut pergi ke medan perang? Apa alasannya? Valentino mengernyit. Dia jelas tahu kalau Wyss tidak punya dendam apapun terhadap Timothy, tapi kenapa dia ingin ikut berperang? Saya tidak tahu, ujar Hendrik sambil menggelengkan kepalanya. Sejak awal, ketika Wyss ingin mengikuti ke tempat ini, Hendrik sangat menentangnya. Namun, setelah memikirkannya sejenak, Valentino akhirnya mengizinkan Wyss untuk datang ke medan perang. Namun tidak disangka, dia justru ingin maju sendiri ke medan perang. Sepertinya ini sedikit aneh. Kirim 2 orang untuk mengawasinya. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan biarkan dia pergi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindari bom." "Baik," ujar Hendrik. Kali ini, banyak orang yang datang ke kota Kama. Namun, kedatangan mereka ini bukan berarti mereka bersedia untuk ikut berperang. Misalnya, Hendrik, dia juga memiliki hal penting yang harus dilakukan. Wyss ingin maju ke medan perang, tetapi Valentino tidak menyetujuinya. Karena kalau Wyss maju, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Saat ini, semua orang di medan perang berada di titik buntu. Prajurit keluarga Wijaya bersembunyi di dalam parit dan melakukan serangan balik tanpa pandang bulu, hingga membuat Chris susah untuk bergerak. Namun, karena semakin banyaknya prajurit Maple Pavilion yang bergabung dalam pertempuran, pihak Timothy mulai kewalahan. Akhirnya, setelah Chris mengorbankan ratusan orang, Timothy sudah tidak bisa melawan lagi. "Mundur ke parit kedua dan segera lakukan penyerangan senjata api." Timothy bersembunyi di belakang dan menyaksikan situasi pertempuran dengan menggunakan teropong. Mario mengertakkan giginya dengan kuat. Dia sangat ingin membuat Timothy terjatuh dalam satu tembakan, tapi sekarang jaraknya terlalu jauh. Jangkauan pistol sama sekali tidak bisa mencapai Timothy. Tak! Lindungi Pulau Wai keluarga Wijaya, kemudian bunuh Tommy si pengkhianat itu. Sebagai anggota keluarga Wijaya, berani-beraninya Tommy mengancam akan membunuh keluarga Wijaya. Dia adalah bajingan. Bunuh dia. Lawan balik mereka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang kuat. Prajurit keluarga Wijaya yang padat berpindah ke sisi lain Pulau Wai keluarga Wijaya. Kemudian, mereka berkumpul di sekitar Timothy untuk memberikan bantuan. Bala bantuan dari 3 pulau besar keluarga Wijaya akhirnya tiba. Valentino menggunakan metode menyerang paksa, kemudian menyapu seluruh pulau Daryl milik keluarga Wijaya. Setelah itu, baru menyapu Pulau Wire. Ini adalah metode yang sangat cepat. Namun, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kini, kelemahannya sudah terlihat. Bantuan kuat dari ketiga pulau itu langsung memperkuat pihak Timothy. Awalnya, lebih dari 10.000 prajurit keluarga Wijaya berada di Pulau Wire. Sekarang, dengan bantuan dari 3 pulau, jumlah orangnya hampir mendekati 20.000. Terlebih lagi, semuanya sangat bersemangat. Keuntungan yang baru saja didapatkan oleh pihak pasukan Chris itu pun akhirnya mulai merosot. "Tuan Muda Valentino, situasi pertempuran sedikit ketat. Dulu parit pertahanan itu dibuat di bawah pengawasan Tuan Besar Wijaya. Tempat itu cocok untuk bertahan, tapi sulit untuk menyerang. Kalau kita menyerang dengan paksa, Chris akan kehilangan banyak orang." Dulu Hendrik juga telah bertempur selama bertahun-tahun. Dia sudah mempunyai banyak pengalaman di medan perang. Dia sangat mengerti situasi pertempuran. Bisa dikatakan Hendrik lebih pintar daripada Valentino. Bab 1578, semuanya menyerang. Jadi saat ini, Hendrik pasti berdiri di pihak Valentino dan membantunya memberikan saran. "Berapa banyak peluru meriam yang kita miliki?" tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya. Hendrik tertegun, kemudian bertanya, "Tuan Muda Valentino,
apakah Anda mau mengebom Pulau Waya ini? Di Pulau Waya ini, aula leluhur keluarga Wijaya juga ada di sana. Bahkan papan roh Tuan Besar Wijaya juga ada di sana. Ujar Hendrik dengan buru-buru. Valentino melihat ke arah medan perang di kejauhan, kemudian melihat ke arah langit. Berapa banyak lagi? Tanya Valentino. Hendrik tertegun sesaat, lalu tanpa ragu-ragu melaporkan. Mereka memberikan kita 150 buah peluru meriam. Apa? Cuma 150 buah? Bukan 900 buah? Tanya Valentino dengan sangat terkejut. Hah? Ada 900? Hendrik terbelalak, dia terlihat lebih bingung daripada Valentino. Kita punya 30 kapal perang. Aku meminta masing-masing kapal perang untuk menyiapkan 30 buah peluru meriam. Bukankah totalnya ada 900? Tanya Valentino. Hendrik menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, lalu berkata, Tuan Muda Valentino, ini sama sekali tidak mungkin. Anda tidak pernah ikut campur dalam masalah ketentaraan, jadi Anda tidak tahu kalau semua benda-benda itu. Bahkan peluru juga harus punya proposal. Bagaimana mungkin bisa digunakan sesuka hati? Selain itu, sekarang negara Nagon sangat damai, produksi senjata api di sini lebih sedikit. Sudah sangat beruntung bisa disediakan begitu banyak dari kota Kamel. Tentu saja Hendrik tahu apa yang terjadi di ketentaraan, maka dari itu dia menjelaskan kepada Valentino. Valentino menggaruk kepalanya, dia merasa sakit kepala. Aku kira ada 900 buah, makanya sebelumnya aku selalu menggunakannya. Kalau tahu begitu, aku akan menghemat sejak awal. Valentino bergumam, ini adalah kelalaiannya. Hendrik menggelengkan kepalanya tanpa dea, dia berkata, Tuan Muda Valentino, 900 buah itu tidak realistis. Sekarang masih ada berapa banyak lagi? Tanya Valentino. Sebelumnya sudah digunakan beberapa untuk menyerang Pulau Dero, lalu tadi digunakan lumayan banyak untuk menghancurkan perahu motor. Mungkin masih ada sekitar 10 lagi. Hendrik yang mengurus di bagian belakang, jelas dia yang lebih tahu tentang penggunaan semua barang. Kakek pasti akan mendukungku melakukan ini. Valentino terdiam sejenak, kemudian hendak memberikan instruksi. Semuanya, berikan aku perlindungan selama 10 detik. Aku mau meledakkan mereka. Di saat ini, tiba-tiba Chris meletakkan senapan mesin beratnya, kemudian dia mengambil bazooka untuk meluncurkan roket. Jelas, dia sudah sangat marah dan tidak sabar lagi, karena itu dia menggunakan senjata api berat. PVFT! Namun, baru saja Chris berdiri, tiba-tiba sebuah peluru ditembakkan dan mengenai Chris. Sialan! Chris langsung buru-buru berjongkok. Paha bagian luar mulai pendarahan. Sialan! Chris mengeratkan giginya. Dia tidak memedulikan luka kakinya dan langsung meluncurkan roket. Shoo! Whoosh! Setelah meluncurkannya, roket itu langsung terbang ke depan. Ban! Ban! Roket itu seketika langsung meledakkan belasan prajurit keluarga Wijaya. Namun, Chris sekali lagi terbanting oleh tolak balik kuat dari ledakan itu hingga terjatuh ke tanah. Hiss! Chris tersentak, dia merobek pakaiannya menjadi sebuah strip kain, kemudian mengikatkannya pada kakinya. Terus menyerang! Chris berbaring tengkurap di lantai, lalu mengambil senapan mesin berat yang telah diisi ulang, lalu mulai menembak dengan gila-gilaan. Jangan menunggu lagi! Melihat kondisi ini, Valentino tidak bisa menahan dirinya lagi. Kakek yang ada di surga pasti akan mendukungku melakukannya. Setidaknya, lebih baik aku yang meledakkan tempat ini hingga berkeping-keping daripada dihancurkan oleh Timothy. Ujar Valentino. Dia langsung memerintah semua prajurit. Mulai isi ulang semua peluru meriam yang tersisa. Bidik dengan tepat ke arah parit itu. Chris, kalian siap-siap untuk menyerang. Kalau ada celah di parit, kalian langsung maju. Ujar Valentino.
Semuanya langsung buru-buru bergerak mengikuti perintah Valentino. Valentino mengepalkan kedua tangannya sambil mengeluh dalam hati, "Kakek, maafkan aku. Hari ini aku harus menyapu bersih tempat ini. Setelah aku menduduki tempat ini, aku akan membangun kembali Pulau Wai yang baru. Usahamu yang susah payah ini tidak akan menghilang, tapi akan menjadi lebih baik." Setelah Valentino selesai mengatakannya dalam hari, dia langsung mengibarkan bendera perang dari atas ke bawah dengan kencang. Shoo! Bendera pertempuran digerakkan dengan kencang, seluruh pasukan langsung menyerang. Bam! Peluru meriam ditembakkan secara bersamaan ke arah Pulau Wai. Ledakan baru dimulai. "Dasar Tommy sialan! Dia benar-benar menembakkan meriam!" Timothy melebarkan matanya. Dia sama sekali tidak percaya kalau Valentino mengabaikan pentingnya Pulau Wai dan mulai menyerang menggunakan meriam. Bam! Bam! Peluru meriam itu meledak, kemudian api langsung berkobar dan asapnya membumbung tinggi ke langit. "Menunduk! Menunduk!" Prajurit keluarga Wijaya awalnya sangat percaya diri saat mengandalkan parit. Sekarang, mereka langsung ketakutan saat melihat ledakan meriam. Meskipun mereka bersembunyi di parit, meledakkan 10 peluru meriam secara bersamaan bukanlah ledakan yang kecil. Setelah ledakan sesaat itu, prajurit keluarga Wijaya banyak yang terbunuh dan terluka, bahkan banyak prajurit yang pendengarannya cedera sehingga menyebabkan mereka kehilangan kekuatan tempur. Setelah ledakan itu selesai, setidaknya ada 2.000 prajurit keluarga Wijaya yang kehilangan kekuatan tempur mereka. Senjata berat ini memang sangat menakutkan. "Ambil kesempatan untuk menyerang." Valentino langsung memerintah dan melangkah maju. Dia menancapkan bendera perang di lubang kapal, kemudian mengambil pistol dan melompat dari kapal. "Semuanya, ayo serang!" Chris tiba-tiba merangkak dan memeriksa luka di kakinya, kemudian dia juga mulai berlari ke depan. "Aku duluan!" Mario lebih cepat dari Chris, dia tidak berhenti menembakkan senjata api di tangannya. "Tuan Muda Valentino, tunggu aku!" Hendrik yang sudah tua juga terbawa semangat akan perang, dia juga ikut mengambil sebuah pistol mitraliur, kemudian langsung mengikuti Valentino. Semua orang melompat dari kapal dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. "Hor! Hor!" Orang yang tak terhitung jumlahnya berlari ke depan dengan cepat, bendera perang di belakang mereka berkibar mengikuti angin. Pemandangan ini membuat orang merasa bersemangat. "Mundur! Mundur ke parit ketiga! Cepat! Cepat! Cepat!" Timothy menjadi sangat panik dan kebingungan. Dia buru-buru memerintahkan prajurit keluarga Wijaya untuk mundur. Parit ketiga sudah menjadi garis pertahanan terakhir. Kalau parit ini juga dirusak, Timothy dan yang lain tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. 15.000 prajurit keluarga Wijaya yang tersisa langsung mundur dengan formasi pertempuran dan bersembunyi di parit ketiga. "Kak Valentino, apakah kita mau mengerahkan semua kekuatan kita?" teriak Chris sambil berlari. "Benar! Kerahkan seluruh kekuatan kita! Gunakan semua yang bisa kita gunakan!" teriak Valentino dengan sadis. "Inilah kalimat yang kutunggu-tunggu. Gunakan granat roket dan bazooka. Hari ini, aku akan menghancurkan kalian semua." Chris tertawa sambil memberi perintah. Sebelumnya, mereka tidak menggunakan senjata berat karena tujuan mereka adalah merebut Pulau Wai, bukan menghancurkannya. Karena itu, mereka lebih menahan diri dalam menggunakan senjata. Bab 1579, Kekalahan 1-1. Namun sekarang, Valentino mengatakan kepada mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jadi apalagi yang masih mereka tunggu? Bam! 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 Granat roket ditambah bazooka yang fleksibel dalam mengontrol sudut, ditembakkan ke arah mereka hingga membuat Timothy dan prajurit keluarga Wijaya tidak bisa melawan. Seketika, satu persatu prajurit keluarga Wijaya pun dikalahkan.
Semua prajurit itu melepaskan baju besi mereka dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Aura yang dipancarkan prajurit Maple Pavilion sangat kuat seperti anak serigala yang meraung. Walaupun mereka terluka, mereka juga tidak akan mengeluh, melainkan langsung mengikat lukanya dan terus menyerang. Dari sisi kualitas tempur, prajurit keluarga Wijaya sangatlah lemah, pengalaman tempur mereka juga sangat sedikit. Namun, semua prajurit Maple Pavilion memiliki pengalaman yang tak terhitung. Itu sama sekali tidak sebanding. Asosiasi Maple Pavilion menghabiskan banyak uang untuk memilih 50.000 prajurit Maple Pavilion, bahkan semuanya bersenjata lengkap. Dengan 3 kelebihan ini, prajurit keluarga Wijaya pasti akan kalah. Kecuali, Timothy masih punya rencana lain. Namun saat ini, tampaknya dia tidak mempunyai rencana lain. Gelombang terakhir, bunuh yang masih tidak menyerah. Bunuh semuanya. Meskipun tubuh Chris terluka, dia tetap berteriak dengan keras. Valentino berjalan maju secara perlahan dari kerumunan di belakang sambil menatap Timothy. Lawan! Lawan! Timothy sama sekali tidak sempat melihat Valentino. Dia terus-menerus berteriak kepada prajurit keluarga Wijaya. Tuan Muda Timothy, aku kehabisan peluru. Ujar salah seorang prajurit keluarga Wijaya dengan panik. Dalam situasi genting seperti ini, kalau tidak ada peluru, seberapa hebat pun mereka, akan sulit untuk bertindak. Di medan perang, tanpa peluru, bukankah itu sama dengan menunggu kematian? Ini adalah peluru terakhirku. Tuan Muda Timothy, punyaku juga sudah habis. Seketika, semua prajurit keluarga Wijaya mengatakan dengan terburu-buru. Bahkan kalau mereka tidak kehabisan amunisi, mereka juga tidak sanggup menahan serangan dari Chris. Timothy berkata dengan marah. Sialan! Kita sama-sama perang. Kenapa peluru mereka masih begitu banyak? Lanjut menembak sampai peluru terakhir. Di saat ini, Chris dan yang lainnya sangat senang. Meskipun jumlah pelurunya sama, di tangan prajurit Maple Pavilion pasti akan digunakan lebih lama, bahkan penyerangan mereka lebih tepat. Ketika prajurit keluarga Wijaya menyerang prajurit Maple Pavilion, mereka terus-menerus menembak tanpa tujuan. Saat ada peluru, mereka menyanyiakannya. Sekarang saat sudah tidak ada peluru, mereka baru menangis. Bukankah ini sangat bodoh? Dor! 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 Setelah prajurit keluarga Wijaya terus-menerus menembak, akhirnya mereka kehabisan semua amunisi. Saat ini, prajurit keluarga Wijaya menjadi hening, mereka semua bersembunyi di parit. Sebaliknya, pasukan Chris masih berjalan mendekat secara perlahan. Situasi ini sama dengan menantikan kematian. Tuan Muda Timothy, apakah ini saatnya kita menjalankan rencana terakhir? Tanya seorang pria muda berpakaian hitam. Timothy mengerutkan alisnya, lalu melihat ke arah Valentino, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, mereka belum sampai. Tapi, sekarang kita sudah kehabisan peluru. Ujar pria muda berpakaian hitam. Timothy mengusap pipinya, lalu melangkah maju dan berteriak. Berhenti! Berhenti apaan? Kamu berlutut dulu baru berbicara denganku. Chris terus-menerus menembak ke arah depan, tapi semua pelurunya menghantam lahan kosong depan Timothy. Sekarang, bukan saatnya Timothy untuk mati. Tujuan Valentino adalah menangkapnya hidup-hidup. Kalau kalian berani, ayo kita beradu menggunakan belati. Timothy berteriak kepada Chris sambil memutar bola matanya. Dia berteriak sambil mengeluarkan belati yang tajam dan berkilau. Chris melambaikan tangannya, semua tembakan di belakang langsung berhenti. Seluruh pulau Waya keluarga Wijaya langsung menjadi hening. Apa kamu berani? Satu persatu prajurit keluarga Wijaya juga bereaksi. Mereka mengeluarkan senjata yang diletakkan di sisi mereka, lalu melompat keluar dari parit. Dasar sialan! Kamu kira aku tidak berani? Ayo! Chris memaki dengan kuat, dia juga mengeluarkan belatinya dan melemparkan senapan mesin berat.
Mario menatap Timothy dengan matanya yang memerah. Dia juga mengeluarkan belati sambil mencibir. Hari ini aku akan membunuhmu. Shush! 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 Dalam sekejap, kedua belah pihak mengeluarkan belati mereka dan bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Satu persatu prajurit keluarga Wijaya memanjat keluar dari parit dan menarik belati mereka, lalu berdiri tegak. Timothy mengamati situasi pihak Chris dengan hati-hati. Dia memegang belati sambil bergerak mundur. Jangan gunakan pistol kalau kamu punya nyali, teriak Timothy. Sialan! Jangan buang-buang waktu. Aku akan bertarung denganmu sebanyak 3 kali. Kalau kamu masih tidak kalah, kedepannya aku akan menjadi anakmu. Chris memegang belati sambil memainkannya dengan lincah. Baik, bersiaplah. Tatapan mata Timothy dipenuhi dengan candaan. Puluhan ribu orang dari kedua pihak memegang belati dengan erat, tatapan mereka penuh dengan semangat bertarung. Terkadang, pertarungan jarak dekat jauh lebih mengejutkan dan penuh gairah daripada bertarung dengan senjata api. Namun, belum sempat kedua pihak mengerahkan semangatnya, sudah digagalkan oleh seseorang. Aku akan menyerangmu dengan beberapa serangan belati. Semuanya pakai senjata api kalian. Valentino tiba-tiba melangkah maju, sambil memegang senapan mesin berat, kemudian dia langsung menarik pelatuknya. Dor! 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 Tembakan peluru menyapu ke semua sisi dan cangkang kosong berterbangan kemana-mana. Sekelompok prajurit keluarga Wijaya seperti papan target yang langsung ditembak oleh Valentino. Semua orang tercengang. Bahkan Chris juga tidak menyangka kalau Valentino begitu, tidak tahu malu. Saat Timothy bilang mau melawan menggunakan belati, Valentino tidak mengatakan apapun, seolah-olah dia menyetujuinya. Namun, ketika para prajurit keluarga Wijaya baru saja muncul dari parit tanpa perlindungan apapun, dia tiba-tiba melangkah maju dengan pistolnya dan menembak ke semua sisi. Sialan! Bukankah ini penipuan agar mereka keluar? Chris menyentuh kepalanya sambil bergumam sendiri dengan kebingungan. Sialan! Dasar Tommy pengkhianat! Dasar pecundang! Kamu pengecut! Kamu tidak berguna! Kamu tidak berani! Kamu pengecut sialan! Timothy marah besar. Dia menarik salah seorang prajurit keluarga Wijaya untuk menghalanginya sambil memaki Valentino. Aku punya pasukan, senjata dan peluru. Kenapa aku harus melawanmu dengan belati? Kamu tidak menghargai nyawa bawahanmu, tapi aku menghargai mereka. Prajurit Maple Pavilion, dengar. Sekarang isi semua peluru kalian. Bidik dan bunuh orang di depan kalian. Ujar Valentino sambil menarik pelatuknya. Ada senjata api tidak digunakan, malah harus mengambil risiko untuk melawan pasukan Timothy dari jarak dekat. Apakah Timothy menganggap Valentino sebagai orang bodoh? Sialan! Aku tidak peduli lagi. Malu juga tidak apa-apa. Chris mengertakkan gigi dengan tidak berdaya. Dia mengambil pistolnya dan menembak sembarang. Dor! 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 Bam! 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 Suara tembakan terdengar lagi dan peluru yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Semua prajurit keluarga Wijaya yang merangkak keluar dari parit langsung disapu bersih. Ada beberapa prajurit yang mengangkat tangan untuk menyerah, tatapan mereka penuh dengan kepanikan. Bahkan ada beberapa prajurit yang buru-buru melompat kembali ke dalam parit untuk menghindari peluru. Lapangan medan perang dipenuhi dengan kekacauan. 2 menit kemudian, tidak ada satupun prajurit keluarga Wijaya yang berdiri di depan. Prajurit yang perlu dibunuh sudah terbunuh. Beberapa prajurit yang tersisa sudah melompat kembali ke dalam parit. Penembakan ini berhasil mengurangi sepertiga prajurit keluarga Wijaya. Terus maju! Kalian yang ada di depan, kalian memilih menyerah atau mati? Teriak Valentino, lalu dia melangkah maju dengan senjatanya. Chris memimpin puluhan ribu orang untuk melangkah maju. Mereka berbaris dengan serempak.
Aura mereka sangat kuat dan menakutkan. Saat ini, prajurit yang tersisa kurang dari 10.000. Mereka semua bersembunyi di dalam parit sambil gemetaran. Tanpa peluru, tidak ada cara lain selain menunggu kematian datang menghampiri. Bab 1580, penuh dengan semangat. Menyerah atau mati! Menyerah atau mati! Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion itu memegang senjata api sambil berteriak. Suara menggelegar ini menyatu, seolah-olah telah menjadi tornado yang kuat. Gelombang suara menyapu ke arah depan. Meskipun musuh mereka bersembunyi di parit, mereka tidak akan bisa menghindar. Prajurit keluarga Wijaya yang berada di parit gemetaran. Teriakan itu seolah-olah adalah teriakan dewa kematian yang datang untuk mendesak mereka. Tommy, kamu tidak menepati janjimu. Kamu yang telah memaksaku. Timothy mengertakkan giginya dan tiba-tiba berteriak. Bawa dia kemari. Tak lama kemudian, beberapa prajurit keluarga Wijaya keluar bersama seorang wanita. Wanita itu berpakaian indah dan memiliki wajah yang cantik. Kecantikan wanita itu benar-benar tidak ada tandingannya. Dia memiliki aura wibawa yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Wanita itu seperti baru berusia sekitar 30 tahun, tapi Valentino tahu bahwa dia sudah berusia 40-an tahun. Di belakang wanita itu, juga ada dua prajurit keluarga Wijaya yang sedang mendorong kursi roda. Semua orang di belakang itu adalah anggota keluarga cabang Wijaya dan bawahan inti Timothy. Melihat ini, Valentino pun mengerutkan keningnya. Chris dan yang lainnya juga berhenti. Meskipun Valentino tidak menyuruh mereka berhenti, Chris tahu apa hubungan Valentino dengan orang yang dibawa keluar Timothy ini. Bagaimanapun juga, ini bukan kali pertama Chris dan yang lainnya datang ke wilayah perairan keluarga Wijaya. Wanita yang memiliki aura wibawa ini adalah ibu kandungnya Valentino. Wanita tua yang sedang duduk di kursi roda dengan rambut abu-abu itu adalah neneknya Valentino. Tatapan matanya kosong. Suasana mendadak menjadi hening. Ekspresi Timothy tampak sangat was-was. Dia tidak percaya Valentino bisa mengabaikan nyawa ibu dan neneknya. Nyonya besar! Nyonya! Hendrik tiba-tiba melangkah maju, lalu memberi hormat kepada Nyonya besar Kusuma. Dari ekspresi Hendrik, dia terlihat sangat sopan dan emosional. Namun, tatapan mata Nyonya besar Wijaya tampak kosong. Dia terus menggelengkan kepalanya dan tampak tak bernyawa. Ibunya Valentino menatap Valentino dan puluhan ribu prajurit yang ada di belakang Valentino. Dia, Tommy, kamu. Ibunya Valentino benar-benar terkejut. Sepertinya ini adalah ketiga kalinya Valentino kembali ke rumah keluarga Wijaya sejak dia diusir dari keluarga Wijaya. Ketika Valentino kembali untuk pertama kalinya, dia didukung oleh banyak pelayan keluarga Wijaya. Dia pergi sembahyang ke tempat di mana papan roh Tuan Besar Wijaya diletakkan, kemudian baru pergi menghajar Timothy. Ketika Valentino kembali untuk kedua kalinya, dia membawa puluhan ribu orang untuk menginvasi 4 pulau besar keluarga Wijaya. Akhirnya, dia dan bawahannya bersatu, kemudian menyebabkan kerugian yang besar bagi Pulau Wire. Setelah itu, Pablo menjadi cacat dan Timothy juga hampir terbunuh. Meskipun akhirnya Valentino diusir oleh keluarga Arden dari kota makmur, Valentino ada menyampaikan pesan sebelum dirinya pergi. Ketika dia datang lagi ke wilayah perairan keluarga Wijaya, itu pasti akan menjadi hari kematian semua orang. Sekarang, Valentino benar-benar telah kembali untuk yang ketiga kalinya. Para prajurit di belakangnya sudah 4-5 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang terakhir kali. Dia juga ada 30 kapal, 1000 perahu motor dan 10 kapal pesiar besar di kejauhan. Apakah itu semua adalah kekuatan Valentino? Anak yang dulu akan meminta pelukan ibunya setelah dia jatuh, sudah menjadi sedewasa ini. Valentino sudah menjadi begitu berkuasa. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu prajuritnya pun datang. Lihatlah seberapa kuat dan mengerikannya dia. Ternyata, dia benar-benar adalah penguasa dunia. Tuan Besar tidak salah. Tidak ada rintangan yang bisa menjatuhkannya. Itu hanya akan mempercepat pertumbuhannya.
Ibunya Valentino menatap Valentino sambil berbisik pada dirinya sendiri. Sedangkan Valentino sedang mengerutkan kening pada ibunya, kemudian matanya tertuju ke tempat lain. Tidak ada kesedihan, sukacita dan kemarahan ketika Valentino melihat anggota keluarganya. Seakan-akan, Valentino sedang melihat orang asing. Chris dan Mario saling memandang, lalu mereka berdiri di depan Valentino. Dengan posisi berdiri mereka yang sekarang, jika terjadi bahaya, mereka bisa langsung melindungi Valentino. Tommy, bukankah kamu hebat? Kalau begitu, jangan berhenti menembak. Timothy tertawa dan melangkah maju. Setelah itu, Timothy langsung mengeluarkan sebuah belati, kemudian mengarahkan belati itu ke leher ibunya Valentino. Valentino mengerutkan keningnya sambil menatap Timothy. Tatapan matanya menjadi sedikit tajam. Meskipun Valentino tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap ibunya, dia selalu ingat bahwa wanita itu yang telah melahirkan dirinya. Membesarkan dan melahirkan anak adalah kebaikan. Meskipun ibunya Valentino tidak pernah membesarkan Valentino, setidaknya dia telah memberi Valentino kehidupan. Timothy, anak muda sepertimu berani-beraninya melakukan itu pada orang lebih tua? Hendrik langsung berteriak dengan marah, matanya penuh dengan amarah. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya seorang pelayan mengaturku? Haruskah aku menyesal karena tidak membunuhmu? Timothy tersenyum sinis. Dia menatap Hendrik dengan penuh arti. Kamu! Walaupun biasanya Hendrik terlihat sangat tenang, ketika dia teringat akan kejadian itu, dia jadi gemetaran karena terlalu emosi. Valentino menghela napas selalu melirik ibunya. Dia bahkan sudah lupa siapa nama ibunya. Bahkan nama ibu sendiri saja bisa lupa, memang benar-benar konyol. Sejak Valentino bisa mengingat, yang dia ingat adalah dirinya memang tidak pernah tinggal bersama ibunya. Hal ini memang benar adanya. Saat anak-anak lain mungkin berada di pelukan orang tua mereka, kemudian digoda untuk memanggil nama orang tua mereka dengan sengaja, beda halnya dengan Valentino, hal itu tidak pernah dia rasakan. Tidak pernah. Jika Valentino tidak salah ingat, nama ibunya Helena Listanto, kan? Nama itu adalah nama yang sangat anggun dan cocok dengan orangnya. Bagaimanapun juga, ibunya termasuk wanita baik di kota Kamar. Valentino menghela napas dalam hati. Dia menatap Helena dan bertanya, Kemarin aku ingin membawa kalian pergi, tapi kalian tidak mau. Apakah itu hanya untuk membiarkannya menggunakan kalian untuk memerasku kali ini? Helena tertegun saat mendengar perkataan itu, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tatapan sedih terlintas di matanya. Tuan muda Valentino, kita tangani dulu masalah ini, kata Hendrik. Valentino menghela napas perlahan, kemudian dia melambaikan tangannya. Kerumunan itu menyingkir, kemudian keluar lagi seseorang yang duduk di kursi roda. Orang itu adalah Nick. Nick? Apakah itu kamu? Ketika melihat dengan jelas orang yang duduk di kursi roda itu, ayahnya Nick seketika panik dan segera melangkah maju. Wajah Timothy menjadi masam. Dia langsung meneriaki ayahnya Nick. Berhenti! Ayah! Ayah! Selamatkan aku! Kakiku dipatahkan Tommy! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Nick yang sedang duduk di kursi roda berteriak dengan keras pada semua keluarga cabang Wijaya. Mari kita melakukan pertukaran, ucap Valentino dengan datar. Awalnya, Valentino ingin menggunakan Nick untuk menghukum ayahnya Nick. Sekarang, bisa menukar Nick dengan Helena dan Nyonya Besar Wijaya sudah termasuk hasil yang bagus. Bab 1581, Pertarungan Sengit Berujung Petaka. Mustahil! Kamu bisa membunuh Nick sesuka hatimu. Lagi pula, aku tidak peduli. Timothy tertawa sinis. Dia sama sekali tidak peduli dengan Nick. Kak Timothy, kamu tidak boleh mengabaikanku. Semua yang kulakukan adalah atas perintahmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku setelah apa yang kulakukan untukmu. Kamu harus menyelamatkanku. Nick langsung membelalakan matanya,
tatapannya penuh dengan kepanikan. Timothy mendengkus dan memarahi Nick. "Diam! Seharusnya waktu itu kamu mati saja. Sekarang masih ingin merepotkanku, ha? Timothy, kamu harus menyelamatkannya. Dia adalah adik sepupumu." Ayahnya Nick panik, dia terus-menerus memohon pada Timothy. Dia hampir berlutut kepada Timothy. Namun, Timothy masih bergeming. Dia sudah berhasil memiliki pegangan untuk mengancam Valentino. Bagaimana mungkin Timothy akan menyerah begitu saja? "Tommy, sekarang kalau kamu ingin ibu dan nenekmu hidup, lakukan apa yang kukatakan." Timothy terlihat sangat percaya diri. Valentino mengernyit dan bertanya dengan sinis. "Apa yang ingin kamu lakukan? Suruh anak buahmu singkirkan senjata mereka dulu." Timothy menunjuk Chris dan yang lainnya. "Menurutmu, apakah itu mungkin?" Valentino tertawa sinis. Membiarkan puluhan ribu orang ini menyingkirkan senjata mereka, lalu menunggu Timothy membunuh mereka semua? Mustahil, ya? Oke, aku akan memungkinkannya untukmu. Timothy menjambak rambut Helena dengan kuat. Belati di tangannya pun didekatkan ke leher Helena. Helena tidak berani bergerak. Dia hanya menatap Valentino dengan mata terbelalak. "Turunkan senjata kalian!" Tanpa menunggu Valentino angkat bicara, Chris langsung membuang senjata apinya. Mario tidak ragu, dia juga membuang senjata apinya. Mereka tidak ingin mempersulit Valentino. Bagaimanapun juga, di satu sisi dia adalah ibunya Valentino, tapi di sisi lain ada juga nyawa puluhan ribu prajurit. Tidak peduli siapapun itu, ini adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. "Tidak masalah. Letakkan saja. Sekarang mereka tidak punya senjata api, jadi mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Kita bisa meletakkannya dan kita bisa mengambilnya kapan saja," kata Chris sambil melambaikan tangannya ke belakang. Klik, klak, klik. Semua prajurit Maple Pavilion melepaskan senjata api mereka, kemudian melemparkannya ke lantai. "Sangat bagus. Botak yang di sana, lepaskan juga kaca yang kamu pegang itu," kata Timothy sambil tersenyum. "Dikasih hati minta jantung. Kalau kamu memprovokasiku, aku akan membunuhmu." Chris mendengus dan menggenggam erat kaca anti peluru yang dipegangnya. Timothy juga tidak marah. Dia menatap Valentino lagi. "Tommy, berlututlah sekarang juga. Lalu, berjalan ke arahku sambil berlutut. Kemudian, aku akan membiarkan mereka pergi." Timothy tertawa sinis sambil mengisyaratkan kepada Valentino untuk datang menghampirinya. Rencana Timothy sangat sederhana. Dia ingin Valentino ditukar dengan Helena. Begitu dia mengendalikan Valentino, Timothy bisa mengendalikan seluruh asosiasi Maple Pavilion. Selama Valentino, Chris dan yang lainnya ditangkap, mereka akan dibunuh oleh Timothy. Valentino melirik Timothy dan berkata, "Kamu suruh mereka pergi dulu." "Tidak akan. Kamu jangan berharap. Aku akan memberimu waktu 5 detik. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan membunuhnya." Timothy memajukan belatinya. "Ag!" Helena langsung membelalakan matanya. Ketika dia merasakan kesejukan bilah belati itu, dia terkejut. "Kalau begitu, aku juga akan membunuhnya." Chris mengeluarkan pistolnya, kemudian mengarahkannya ke dahi Nick. Mata ayahnya Nick langsung terbelalak, jantungnya serasa hampir melompat keluar. "Haha, aku sudah bilang, aku tidak peduli padanya. Kamu boleh membunuhnya." Timothy tertawa terbahak-bahak. "Tapi, aku peduli pada anakku." Begitu Timothy selesai berbicara, ayahnya Nick tiba-tiba meraung. Kemudian, dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Timothy. Begitu pelatuk pistol itu ditarik, ayahnya Nick dapat menembak kapan saja. Wush! Situasi di arena langsung berubah dan Timothy pun berhenti tertawa. Saat ini, ayahnya Nick sedang menodongkan pistolnya ke kepala Timothy.
Jadi, Timothy tidak berani bergerak. "Apakah kamu ingin mati?" kata Timothy dengan raut wajah masam. "Tuan Muda Timothy, maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Suruh dia kemari sekarang dan kita akan bertarung melawan Tommy bersama-sama. Bukankah kamu masih punya senjata rahasia?" ujar ayah Nick sambil mengertakkan giginya. Timothy tampak sangat kesal. Dia jelas bisa membuat Valentino berlutut untuk dirinya sendiri, tapi sekarang dia malah dikendalikan oleh ayah Nick. Pada saat ini, Valentino seperti sedang mengolok-olok Timothy. Pertarungan sengit ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Tampaknya keluarga cabang Wijaya tidak begitu harmonis. Ayahnya Nick berani menodongkan pistolnya ke arah Timothy. Dulu, Mario pernah merasa sangat marah terhadap Valentino, tapi dia tidak pernah berani membidik Valentino dengan senjatanya. Timothy, yang selalu merasa dirinya adalah kepala keluarga Wijaya, benar-benar tidak berguna. Baik, biarkan mereka pergi. Timothy menggertakkan giginya dan menyimpan kembali belatinya. Helena menghela napas panjang, kemudian dia segera berbalik untuk mendorong kursi roda Nyonya Besar Wijaya. Mereka hendak berjalan ke sisi Valentino. Terakhir kali Valentino pergi, dia bertanya kepada ibunya apakah ibunya mau ikut pergi dengannya atau tidak, tapi ibunya menolak. Saat ini, dia malah berinisiatif menghampiri Valentino. "Antar anakku kemari," teriak ayahnya Nick. "Hai MPH!" Seorang prajurit Maple Pavilion memutar bola matanya, lalu dia mendorong Nick ke depan. Nick! Ayahnya Nick buru-buru meletakkan pistolnya, kemudian hendak pergi menjemput Nick. "Mati sana!" Saat ini, Timothy tiba-tiba meraung dan mengambil pistol ayahnya Nick. Kemudian, tanpa basa-basi, dia langsung mengarahkan pistolnya ke arah ayahnya Nick, lalu menembaknya. "Ugh!" Mulut ayahnya Nick langsung mengeluarkan darah, lalu matanya terbelalak dan dia pun terjatuh ke lantai. "Ayah!" teriak Nick. Dia tampak sangat terkejut. "Ah! Timothy! Brengsek kamu! Kamu sudah membunuh suamiku!" Ibunya Nick terkejut, kemudian dia segera berlari. "Kalau begitu, aku juga akan membunuhmu!" Timothy sudah menggila saat ini. Tanpa mengatakan apapun, dia juga menembak ibunya Nick. Dor! Pada jarak sedekat ini, Timothy bahkan bisa menembak dengan mata tertutup. Ibunya Nick tertembak di bagian dada, lalu dia langsung terjatuh di samping ayahnya Nick. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia menatap ayahnya Nick dengan mata terbelalak. Adegan ini membuat orang terkejut. Hal ini juga mengungkapkan fakta bahwa sangat penting untuk mengikuti orang yang tepat. Kalau mengikuti orang yang salah, ada risiko bisa mati kapan saja. Saat ini, orang tua Nick memang tampak sangat menyedihkan. Namun, siapapun yang merasa kasihan, pasti akan dibenci. "Ayah! Ibu!" teriak Nick dengan mata terbelalak. "Mati sana bersama orang tuamu!" Wajah Timothy tampak sangat menyeramkan, kemudian dia menggeser moncong pistolnya tanpa ragu dan bersiap untuk menembak Nick. Sepertinya, dia ingin membunuh satu keluarga ini. Tingkat kekejaman Timothy sangat mengejutkan. Pada saat ini, Timothy tiba-tiba menggeser pistolnya, lalu menarik pelatuknya ke arah Valentino.